Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Surya Samudra Giamsyah dengan tema bijaksana dan antisipatif. Marilah kita menyediakan hati kita untuk bersama-sama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam karya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara dan besertamu pula. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mendasari ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amos, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Amos 5 ayat 18 sampai dengan 20 yang berkata demikian. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ulat memakut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kalam kabut dan tidak bercahaya? Mari ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lanjutkan ibadah kita pada hari ini
dengan bersama-sama kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur kepadamu ya Bapa Surgawi. Untuk waktu pada hari ini Engkau izinkan kami beribadah kepadamu. Sebenarnya lah kami tidak layak, sebab melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami melakukan hal-hal yang menduka citakan hati Tuhan dan hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan dengan pembacaan akan nas dasar peribadahan hari ini, kami diingatkan bagaimana sebenarnya kami dipanggil untuk hidup berjaga-jaga dan bijaksana dalam menantikan dan menyongsong masa depan. Tetapi harus dengan jujur kami akui, seringkali kami teledor. Seringkali kami melakukan perkara-perkara yang justru mementingkan diri kami sendiri, mengabaikan panggilan-Mu untuk hidup bijaksana dan berjaga-jaga di dunia ini. Ampuni kami, ya Bapa Surgawi, sebab kami memohon pengampunan-Mu yang sempurna hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berita anugerah bagi kita semua di dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku yang tercinta, sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tiba waktunya bagi kami semua untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, memohon kiranya Roh Kudus menolong kami semua mengerti, memahami, menghayati, menyimpan firman-Mu itu di dalam hati kami, dan bahkan firman itu kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup setiap hari. Berkata-katalah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada ibadah kali ini kita akan dasari dari satu bagian firman Tuhan, yaitu Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13, Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab kita memberi judul pada perikop ini, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Akan saya bacakan, demikianlah Injil Kristus. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya,
Datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki musim penghujan. Mari kita perhatikan beberapa hari ini Kota Semarang, tempat di mana kita tinggal, sudah mulai meneteskan air hujan. Kadang gerimis, kadang cukup deras, kadang deras sekali sampai di beberapa tempat air menggenang dan bahkan banjir. Waduh, kalau sudah seperti itu susah ya. Nah, dari masuknya musim penghujan ini, setidak-tidaknya saya mengingat dua hal. Yang pertama, papa saya almarhum pernah mengatakan, kalau hujan, lihatlah langit. Kalau langitnya gelap, awannya tebal, sampai hitam, itu tandanya hujannya cepat, tidak lama-lama. Tapi kalau pas hujan, ketika hujan turun, kamu lihat ke langit dan kemudian ternyata langitnya cerah, langitnya itu terang, tidak ada awannya. Itu tandanya hujannya bakal lama. Saya pada waktu itu berpikir, opo iya toh? Apa iya sih seperti itu? Dan ternyata memang betul, ibu bapak, saudara dan anak-anakku yang terkasih. Perhatikan baik-baik langit kalau hujan datang. Kalau awannya tebal, hitam, gelap, itu hujannya cepat. Tapi kalau langitnya itu terang, siap-siap deh, hujannya bakal lama. Itu hal pertama tentang musim hujan. Hal kedua apa? Hal kedua adalah tentang listrik. Kalau sudah langitnya gelap, kalau sudah mendung, siap-siap lilin. Terutama kalau hujannya itu sore, mulai jam 4,
mulai jam 5 atau menjelang pukul 6 sore. Wah, lebih baik siap-siap lilin, atau bagi ibu bapak saudara dan anak-anak yang di rumah punya emergency light, siap-siap deh. Kenapa? Sebab pengalaman mengatakan bahwa seringkali kalau hujan turun di kota Semarang ini, listrik kemudian menjadi padam. Nah, kalau listrik padam, waduh, susah. Apalagi bagi adik-adik dan anak-anakku yang masih sekolah. Belajar jadi susah. Mengerjakan PR yang harus dikirimkan lewat internet itu juga susah. Lihat TV pasti tidak bisa. Dan bagi adik-adikku remaja dan pemuda, siap-siap pakai kuota data, karena jaringan wifi di rumah tidak bisa menyala kalau adik-adik remaja dan pemuda tetap mau Facebookan, Instagraman, atau Twitteran. Nah, ibu bapak, saudara, adik-adikku dan anak-anakku yang terkasih, sikap seperti itulah yang disebut dengan mencoba melihat situasi, mencoba melihat kondisi, dan kemudian berjaga-jaga, bersikap preventif istilahnya pada hari ini. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca satu bagian Alkitab di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13, Tuhan Yesus juga memberitakan sebuah perumpamaan tentang akhir dari dunia ini, perumpamaan tentang berakhirnya kehidupan di dunia ini, yang digambarkan dengan datangnya mempelai laki-laki. Ya, mempelai laki-laki di sini menggambarkan kedatangan Tuhan kembali. Bagaimanakah manusia mencoba merespon berita tentang kedatangan Tuhan kembali? Ada 5 gadis yang digambarkan sebagai 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana ini tahu pasti apa perannya di dunia ini, apa yang harus ia siapkan ketika menjalani kehidupan di dunia ini, dan bagaimana mereka menjalani hidup di dunia ini. Mereka tahu betul bahwa tugas mereka, peran mereka adalah sebagai gadis-gadis yang menyambut datangnya sang mempelai laki-laki. Dan mereka juga tahu situasi dan kondisi bahwa datangnya mempelai laki-laki itu nggak ada yang tahu kapan waktunya. Dan berdasarkan data tersebut, mereka bersiap-siap. Bukan hanya mereka membawa pelita, tetapi mereka juga menyiapkan minyak. Supaya apa? Supaya pelita yang mereka bawa itu tetap dapat menyala hingga sang mempelai laki-laki itu datang. Nah, ibu bapak, saudara,
adik-adikku serta anak-anakku yang terkasih. Kita tahu betul bahwa hidup kita di dunia ini tidak akan berlangsung selama-lamanya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, termasuk saya sebagai pendeta, yang akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Tidak ada. Ada satu waktu di mana kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Dan saya selalu katakan, sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus sendirilah yang akan datang kepada kita, menyambut kita, dan menghantar kita masuk ke rumah Bapa di surga. Pertanyaannya adalah, ibu, bapak, saudara, adik-adik serta anak-anakku yang terkasih, punya cukup minyak enggak untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali? Minyak seperti apakah yang ibu, bapak, saudara, adik-adikku dan anak-anakku yang terkasih siapkan untuk menyongsong kedatangan Kristus kembali di dalam kehidupan kita? Itu menentukan apakah kita bisa disebut sebagai orang-orang yang bijak di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tetapi selain 5 gadis yang bijaksana, Tuhan Yesus juga menggambarkan adanya gadis-gadis yang bodoh. Oh iya, mereka tahu betul peran mereka sebagai gadis yang menyongsong datangnya mempelai laki-laki. Oh iya, mereka tahu betul tugas mereka di dalam menyongsong mempelai laki-laki, dan oleh karena itu mereka membawa pelita. Tetapi kecerobohan, atau bahkan Tuhan Yesus mengatakan kebodohan mereka adalah, rupa-rupanya mereka tidak mempersiapkan minyak. Sehingga manakala mereka menantikan kedatangan sang mempelai laki-laki itu, pelita yang tetap menyala selama menanti itu lama-kelamaan bisa menjadi redup. Dan oleh karena itu ketika mereka mendengar berita, mendengar suara, mempelai datang, mempelai datang, mereka berpikir, cilaka ini, minyaknya hampir habis. Bagaimana ini? Mereka minta kepada yang bijaksana, dan gadis-gadis yang bijaksana itu berkata, jangan. Kalau kamu nanti minta, bisa jadi tidak cukup untuk kami, tidak cukup juga untuk kamu. Sama-sama tidak cukupnya. Oleh karena itu sekarang cepat-cepat deh, pergi cari penjual minyak, beli dari mereka. Dan betul, 5 gadis yang bodoh itu kemudian pergi. Kok yondilalahe? Ketika mereka pergi itulah mereka tidak dapat berjumpa dengan datangnya mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu datang, dan kelima gadis yang bijaksana itu menyongsong, menyambut, dan kemudian bersama-sama memasuki ruang perjamuan pernikahan. Tetapi
yang bodoh, 5 gadis yang membeli minyak itu bagaimana? Ketika mereka mencoba mengetuk-ngetuk pintu, bahkan mencoba menggedor-gedor pintu dan berkata, "Bukakan kami pintu, bukakan kami pintu. Kami juga adalah gadis-gadis yang dipanggil untuk menyongsong mempelai laki-laki." Apa jawaban dari balik pintu itu? "Pergilah, aku tidak mengenal engkau." Ibu bapak, saudara, adik-adikku dan anak-anakku yang terkasih, manakala kita membaca perumpamaan Tuhan Yesus tentang hal kerajaan surga ini, pertanyaannya adalah, sebenarnya minyaknya itu menggambarkan apa sih? Minyak yang dimiliki oleh 5 gadis yang bijaksana dan tidak dimiliki oleh 5 gadis yang bodoh itu menggambarkan apa? Ibu bapak, saudara, adik-adikku dan anak-anakku yang terkasih, 5 gadis yang bijaksana itu mengerti betul perannya, mengerti betul tugasnya, mengerti betul situasi dan kondisi yang mereka hadapi, dan mereka cerdik. Mereka memiliki antisipasi di dalam menyongsong kedatangan mempelai laki-laki tersebut dengan mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan sesuai dengan status dan panggilan mereka. Sementara 5 gadis yang bodoh itu, betul mereka tahu peran mereka, mereka tahu tugas mereka, mereka tahu peralatan apa yang harus mereka bawa, tetapi mereka tidak bersikap antisipatif. Artinya apa? Mereka tidak melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan status mereka, peran mereka, kehidupan mereka, panggilan mereka. Di dalam perumpamaan yang lain yang sejajar dengan perumpamaan yang menjadi perenungan kita pada hari ini, Tuhan Yesus juga berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan mengalami sukacita hidup yang kekal, tetapi mereka yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah persiapkan. Hari ini ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adik-adikku dan anak-anakku yang tercinta, kita tahu betul kita semua adalah orang Kristen. Kita tahu betul bahwa kita semua adalah pengikut-pengikut Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hidup kita sudah sesuai dengan status kita sebagai orang Kristen? Apakah apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan sudah mencerminkan status kita sebagai orang Kristen?
seringkali saya mengingatkan bahwa kekristenan bukan sekedar aksesoris. Kekristenan bukan sekedar seperti kalung yang saya kenakan pada hari ini. Ibu bapak saudara yang terkasih, kalung salibnya gede. Semoga bisa kelihatan. Wah, pendetanya pakai kalung salib gede. Ibu bapak saudara yang terkasih, anak-anakku yang tercinta, saya harus mengatakan, percuma saya menyandang jabatan sebagai pendeta, percuma saya mengenakan pakaian seperti toga ini, percuma saya mengenakan stola pendeta ini, percuma saya mengenakan kalung salib yang besar ini, kalau di dalam hidup sehari-hari saya tidak mencerminkan kehidupan sebagai seorang Kristen. Percuma saya menjadi seseorang yang memiliki aksesoris kekristenan, tetapi hidup saya tidak mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan saya. Demikian pula dengan kita semua, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku yang tercinta. Kita semua dipanggil untuk menghidupi, menjalani kehidupan sesuai dengan peran dan status kita sebagai orang Kristen. Itulah hidup yang bijaksana. Itulah hidup yang berjaga-jaga. Kita tidak melalaikan peran kita, kita tidak melupakan status kita, kita justru mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, yang menjadi tanggung jawab kita. Ibu bapak, saudara yang terkasih, khususnya untuk saudara-saudaraku yang hari ini diteguhkan menjadi penatua Gereja Kristen Indonesia. Hari ini saudara akan berjabatan gerejawi sebagai penatua. Firman yang baru kita baca, kita dengar, kita renungkan bersama ini juga mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita menghidupi panggilan kita sebagai pejabat gerejawi. Jabatan gerejawi bukan untuk dibangga-banggakan. Jabatan gerejawi bukan dipakai untuk modal mencari nama baik. Jabatan gerejawi adalah panggilan dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri untuk mengerjakan pelayanan dan kepemimpinan di gereja Tuhan. Oleh karena itu, terimalah jabatan gerejawi sebagai penatua dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, tetapi juga dengan penuh tanggung jawab dan kerinduan untuk hidup menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini, juga dengan penuh kerinduan untuk membawa gereja Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana gereja kita berada, juga dengan satu kerinduan untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Amin.
Dengan berdiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Allah yang terkasih, kita akan memasuki formulir liturgis peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka dalam melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Gereja Kristen Indonesia berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang
untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari umat Allah yang terkasih, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu ya Bapa Surgawi, untuk kekasih-kekasih hati kami yang merespon panggilan Tuhan, duduk dan memangku jabatan sebagai penatua untuk memimpin dan melayani gereja Tuhan di tempat ini, sehingga mereka benar-benar Tuhan dapat pakai menjadi berkat di dalam kerangka pembangunan tubuh Kristus. Kami bersyukur bahwa setelah melalui pergumulan yang cukup lama, hari ini kami dapat bersama-sama melihat, menyaksikan kekasih-kekasih hati kami ini diteguhkan menjadi penatua yang memimpin dan melayani jemaat Tuhan. Inilah syukur kami di dalam Kristus Yesus, Sang Kepala Gereja. Amin. Sekarang saya memohon agar ibu, bapak, saudara dapat berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Ya, kami siap mendukung. Silakan duduk. Saudara-saudara para calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Pertama, saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan
dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? 3. Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran serta tata gereja dan tata laksana Gereja Kristen Indonesia? Selanjutnya, apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam Jemaat GKI Taman Majapahit, Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit, Majelis Klasis GKI Klasis Semarang Timur, Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Dan karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara Kristina Rahayu? Iya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Theophilus Nanda? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Endro Rasmono? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab saudara Stefani Hana Juwaningsih? Saudara Kristina Rahayu. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan engkau ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Theophilus Nanda Widyasmoko Perdana. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan engkau ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Endro Rasmono.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan engkau ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara Stefani Hana Juwaningsih Tanuwijaya. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan engkau ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang saya akan melayankan berkat bagi rekan-rekan penatua yang baru diteguhkan. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan. Amin. Umat dipersilahkan berdiri dan bersama-sama kita akan menyanyikan doksologi. Rekan-rekan penatua yang baru diteguhkan, Gereja Kristen Indonesia saat ini siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di Jemaat GKI Taman Majapahit Semarang maupun dalam lingkup-lingkup GKI Klasis Semarang Timur, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan Sinode Gereja Kristen Indonesia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Kiranya Allah menolong saya. Sekarang saya meminta Ibu Bapak, Saudara yang baru diteguhkan untuk menghadap ke arah jemaat, dan saya akan bertanya kepada umat Allah sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua yang baru ini? Dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Kami menerima mereka. Kami berjanji memberi dukungan, kasih, dan doa kepada mereka yang hidup dan bekerja di antara kami menjadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan. Piagam Peneguhan Penatua nomor 01 02 03 04/P.PNT/GKI-TME/11 Romawi/2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Taman Majapahit Semarang menyatakan bahwa nama Kristina Rahayu, Theophilus Nanda Widyasmoko Perdana, Endro Rasmono, Stefani Hana Juwaningsih Tanu Wijaya telah diteguhkan ke dalam jabatan Penatua Gereja Kristen Indonesia untuk masa jabatan November 2020 sampai dengan Oktober 2023 dalam kebaktian hari Minggu tanggal 8 November 2020 pukul 08.30 di Jemaat GKI Taman Majapahit Semarang, dilayani oleh Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Semarang, 8 November 2020. Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit. Penatua Wawan Budiarto, Ketua. Penatua Natalia Widayati, Sekretaris 1. Pendeta Surya Samudra Giamsyah, pendeta yang melayani. Ibu, bapak, saudara, adik-adikku dan anak-anakku yang terkasih, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hati kami limpah dengan rasa syukur kepadamu untuk satu kesempatan di mana kami dapat bersama-sama beribadah sebagai satu keluarga. Kami rindu biarlah kehidupan keluarga kami sungguh menjadi kehidupan keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, dan mohon Tuhan dapat memelihara kami semua. Kami juga berdoa, ya Bapa Surgawi, biarlah Engkau memelihara pula kehidupan keluarga besar GKI Taman Majapahit, dan biarlah setiap pribadi yang terlibat di dalam kepemimpinan dan pelayanan di jemaat-Mu ini sungguh-sungguh dapat mengalami berkat Tuhan, dan hidup mereka, pelayanan mereka boleh menjadi berkat. Ya Bapa Surgawi, pada saat ini kami terkhusus teringat berdoa bagi kekasih-kekasih hati kami yang baru diteguhkan menjadi penatua. Kami teringat berdoa bagi Penatua Kristina Rahayu,
Penatua Theophilus Nanda, Penatua Indro Rasmono, dan Penatua Stefani Hanna Juwaningsih. Kami bersyukur untuk keberadaan dan kebersediaan mereka di tengah-tengah kami, hidup menjadi pemimpin yang melayani, dan oleh karena itu kami memohonkan berkat Tuhan bagi mereka. Saat ini pula, ya Bapa Surgawi, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan juga memelihara kehidupan kekasih-kekasih hati kami yang sudah berusia lanjut dan sedang dalam kondisi lemah tubuh. Kami sungguh merindukan tangan Tuhan boleh menjamah tubuh mereka satu persatu, dan biarlah di dalam kelemahan tubuh mereka tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan yang menemani dan memulihkan tubuh mereka. Kami juga berdoa, biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan, suplemen yang mereka konsumsi, mereka juga dapat mengalami pemulihan kesehatan. Dan jikalau ada yang dirawat, baik itu rawat jalan maupun harus menjalani perawatan di rumah sakit, biarlah melalui para dokter dan perawat Tuhan bekerja memulihkan kondisi kesehatan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, dan kami juga membawa persembahan kami. Sebentar kami akan menyerahkan harta yang kami miliki. Biarlah harta ini menjadi simbol bagi penyerahan hidup dan masa depan kami untuk Tuhan pakai menjadi alat, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami sesehari lepas sesehari. Inilah doa kami, kerinduan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Tiba saatnya bagi kita semua untuk menyampaikan persembahan kita, firman Tuhan yang menjadi dasar pemberian kita pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Bapak Ibu dapat melihat tayangan berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang umat Allah yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Hiduplah menjadi saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus hadir di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga hidupmu menjadi hidup yang bijaksana dan berjaga-jaga di tengah situasi dan kondisi di dunia ini dalam menyambut kedatangan Kristus kembali. Amin.